Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Untuk beberapa waktu yang lalu renungan pagi mengalami kendala karena saya dalam keadaan kurang baik atau kena sakit flu, batuk. Dan kita mulai di akhir pekan minggu ini 15 Januari 2021 kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini, di akhir pekan minggu ini Tuhan, biar kami kembali lagi belajar dari firman-Mu untuk bisa kami menoreh kehidupan kami Tuhan. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Maaf. Saudara-saudaraku sekalian, renungan kita di akhir pekan 15 Januari 2022 bertajuk Tuhan pemilik segalanya. Teks bacaan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 11, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya dan saya bacakan untuk kita. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya menjadi atau sebagai kepala. Saudara-saudaraku sekalian, kitab 1 Tawarik 29 ini nas bacaan kita di akhir pekan minggu ini. Kalau kita melihat teks dan konteksnya dalam bahasa Jerman disebut Sitz und Leben. Nas kita hari ini mengenai perencanaan Daud, Raja Israel yang besar itu untuk membangun Bait Suci di Yerusalem. Daud sesungguhnya punya keinginan kuat agar di zamannya dia hidup realisasi pembangunan Bait Suci secara terwujud. Namun rencana atau keinginan Raja Daud harus tunduk pada rencana Tuhan yang jauh lebih indah. Tuhan Allah yang kemudian menetapkan pilihan kepada anak Daud dari Betseba, yaitu Raja Salomo. Itu karena Allah telah berkata, bukanlah engkau, di dalam 1 Tawarik 17 ayat 4. Pada akhirnya kita melihat hasil yang sangat memuaskan, hasil dari kerjasama ayah dan anak. Saudara-saudara, Daud tidak gagal membangun Bait Suci. Dia telah menyusun semua rencana sebaik mungkin. Dia telah menyelesaikan bagiannya, merancang perkakasnya, mengumpulkan bahan-bahannya, mengatur segala sesuatu, dan dia didukung rakyatnya dengan penuh sukacita. 1 Tawarik 28 ayat 11 sampai 19. Saudara-saudaraku, tanggapan Daud terhadap penolakan Allah patut dipuji. Daud berfokus pada apa yang dilakukan Allah dan bukan pada apa yang tidak dapat dilakukannya. Ia tetap mengucap syukur dan yakin pada Allah yang mempunyai segalanya. Karena itu Daud tetap melakukan semua yang dapat dilakukan dan mengerahkan orang-orang yang cakap untuk mendukung Salomo dalam pembangunan Bait Suci. Saudara-saudaraku, belajar dari Raja Daud
Mungkin pernah kita merasa bahwa Tuhan kurang mampu, Tuhan kurang sanggup lagi memenuhi keinginan atau rencana-rencana kita yang besar. Hal ini bisa terjadi apabila kita melihat rencana di tahun sebelumnya 2021 tidak terwujud. Mungkin saja banyak pergumulan yang kita rasakan, di mana setelah Tuhan yang Maha itu terlambat memberi pertolongan, kali ini kita mau disegarkan dari pengakuan pujian iman dari Raja Daud yang termasyhur itu. Nah, saudara-saudaraku, menyimak nas kita hari ini di akhir pekan, Daud memuji kebesaran Tuhan. Walaupun sebetulnya banyak dari rencana yang dia lakukan tidak terwujud, bahkan kepahitan hidup yang dia alami, ancaman pembunuhan dari musuh-musuhnya, bahkan termasuk anaknya sendiri Absalom. Saudara-saudaraku, Daud adalah raja yang banyak pergumulan. Sebelum namanya kemudian diberitakan sebagai raja yang besar, namun kita lihat pujian atas kebaikan dan kebesaran Tuhan tidak pernah surut dari mulut atau bibir Daud. Sukacita, pujian Daud tetap menggema dalam setiap tindakan. Karena itulah dia berhasil membangun kekuatan sebagai pondasi, yaitu kesehatian umat Tuhan untuk membangun bait suci. Dia berhasil membuka pola pikir umat Tuhan bahwa apa yang kita miliki tidak patut kita sombongkan. Semua itu kepunyaan Tuhan. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberi persembahan kepada Tuhan? Daud yang besar dan jaya, Daud yang punya nama masyhur dan agung, akhirnya mengakui bahwa semua yang dia capai adalah milik Tuhan. Betapa sering manusia kita ini lupa diri atas apa yang kita capai. Manusia kemudian bisa menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Sebaliknya juga, banyak orang menganggap, bahkan menggadaikan iman dan harga diri demi kejayaan, kekayaan, jabatan, ataupun popularitas. Namanya masyhur, diagungkan. Maka dari itu, saudara-saudara, pesan renungan pagi akhir pekan ini, ayo kita belajar dari Daud yang terus memuji kebesaran Tuhan dalam setiap rencana hidupnya, mengakui bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan, sehingga kita mampu semakin bersyukur dalam kenyataannya. Orang-orang yang mampu bersyukur atas kebaikan Tuhanlah yang mampu berbagi dan mau membantu, termasuk dalam kemajuan pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, sering juga kita harus dapat menerima bahwa pekerjaan yang sangat mau kita lakukan dalam pelayanan ternyata bukan yang paling bisa kita kerjakan, dan bukan juga yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan. Mungkin seperti Daud, kita hanya dipanggil untuk melakukan persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih agung. Karena itu marilah kita setia melakukan apa saja yang dapat kita lakukan bagi pelayanan Tuhan. Ya, bisa saja hanya sebatas fondasi yang kuat bagi orang lain sebagai penerus pekerjaan kita. Namun tetaplah kita bersyukur
Terkadang berkat Tuhan itu datang tidak terduga-duga. Kiranya kita juga bisa menerima tugas-tugas yang telah ditetapkan Allah untuk kita lakukan dan melayaninya dengan hati yang penuh sukacita. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan yang membawa segala perjalanan hidup kami di akhir pekan ini dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal.